Nah, saya Dwi Saputra Dharma dari kelompok 4. Nah, ini anggota-anggotanya. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengantar grup permutasi. Nah, di dalam sebuah kelompok atau kecil atau himpunan, nah, kita pasangkan atau kita petakan masing-masing anggota kelompok secara satu-satu sehingga semuanya itu memiliki pasangan satu-satu dan tidak ada yang memiliki dua pasang. Nah, dari konsep sederhana ini dapat diaplikasikan dalam grup sehingga kita dapat mengetahui komposisi pemetaan yang dikatakan sebagai grup permutasi. Nah, kita misalkan suatu himpunan yang kita katakan A yang memiliki N unsur dan masing-masing unsur yang dipetakan secara bijektif sehingga didapatkan setiap unsur dari himpunan A memiliki pasangan. Nah, peristiwa itu yang dikatakan suatu permutasi dari himpunan. Nah, lebih jelasnya kita lihat definisi 4.1 di mana suatu permutasi dari N unsur adalah suatu fungsi bijektif dari himpunan N unsur ke himpunan itu sendiri. Nah, untuk memudahkan kita gunakan bilangan bulat dari 1, 2, 3 sampai ke N. Nah, untuk menyatakan himpunan N unsur. Nah, yang bilangan bulat 1, 2, 3 sampai Tn. Nah, 1, 2, 3 seterusnya sampai ke N itu merupakan N unsur. Nah, yang mana himpunannya adalah N. Nah, di dalam penyajian permutasi seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, ini misalkan tentang alfa sama dengan, nah tadi bilangan bulatnya dari 1, 2, 3 sampai ke N, berarti 1, 2, 3 seterusnya sampai ke N. Nah, ini alfa ke 1 kita sebut alfa ke-2, alfa ke-3 seterusnya alfa ke N. Yang lebih jelasnya kita lihat contoh 4.6. Nah, misalkan kita memiliki teta permutasi pada himpunan permutasi dari bilangan bulat dari 1, 2, 3, 4, 5 dan kita memiliki bahwa teta ke-1 itu sama dengan 2, teta ke-2 sama dengan 1, teta ke-3 sama dengan 4 dan teta ke-5 sama dengan 3. Atau bisa kita menggunakan fungsi atau pemetaan. Nah, sebelum kita lanjut, semua pasti sudah tahu tentang pemetaan. Saya hanya mereview kembali tentang pemetaan atau sebuah fungsi. Nah, kita memiliki dua fungsi. Nah, kita katakan ini adalah A. Nah, ini kita katakan B. Yang dimana pemetaan yang bijektif itu dari A ini hanya memiliki pasangan tepat satu di B. Lebih mudahnya gini, A itu adalah anak, B itu adalah bapak. Nah, seorang anak hanya memiliki satu bapak, tapi bapak bisa memiliki banyak anak. Nah, gitu. Nah, kita kembali lagi ya ke contoh 4.6 bahwa katanya teta ke-1 itu 2, teta ke-2 itu 1, teta ke-3 itu 4, teta ke-4 itu 5, nah teta ke-5 ada 3. Nah, kita tulis dalam bentuk permutasi. Teta sama dengan teta ke-1 itu 2, teta ke-2 itu 1, teta ke-3 itu 4, teta ke-4 itu 5, dan teta ke-5 itu adalah 3. Nah, bagaimana jika dia itu memiliki dua permutasi? Nah, ini misal soal tentang dua permutasi, kita katakan itu alfa dan beta. Nah, dimana dia itu memiliki elemen-elemen dari S atau himpunan dari S. Maka hasil kali dari alfa dan beta dapat kita definisikan lihat seperti ini. Alfa dikali beta ke I sama dengan alfa dalam kurung beta ke I.
di mana I itu adalah 1, 2, 3 sampai ke N. Nah, I itu adalah himpunan N-nya berapa. Nah, cara mencarinya, yang pertama kita bisa menggunakan alfa bundaran beta ke X sama dengan alfa dalam kurung B ke X. Setiap X itu elemen dari S. Nah, cara mencarinya, pertama kita masukkan dulu nilai beta. Nah, kita masukkan dulu nilai betanya. Baru kemudian kita mengerjakan permutasi yang ada di A pada hasil kalinya. Lebih jelasnya, ayo kita lihat ke contoh berikut. Nah, contoh 4.3. Nah, kita memiliki dua permutasi, misalkan itu ada theta dan P, yang dimana nilai theta adalah theta ke-1 itu 2, theta ke-2 itu 1, theta ke-3 4, theta ke-4 ada 5, theta ke-5 adalah 3. Dan kita memiliki nilai dari permutasi P, itu P ke-1 5, P ke-2 4, P ke-3 3, P ke-4 2, P ke-5 1. Nah, kita disuruh untuk menentukan theta kali P dan P kali theta. Nah, untuk penyelesaian untuk menentukan theta kali P, kita definisikan komposisi theta bundaran P, sehingga ini dapatnya ini dari rumus tadi ya, dari ini lagi. Nah, sini theta bundaran P ke-1, mungkin ada yang bertanya 1, 2, 3, 4 N itu adalah I, atau ada yang misalkan dengan X. Nah, atau himpunannya ya. Theta bundaran P ke-1 sama dengan, nah pertama kita cari dulu P nya tadi, P ke-1. Nah, P ke-1, lihat P ke-1 ada 5, maka dia 5. Theta ke-5 adalah 3, maka jawabannya 3. Nah, selanjutnya theta bundaran P ke-2 sama dengan theta dalam kurung P ke-2 4, maka kita buat theta 4, theta ke-4, kita lihat sini 4 adalah 5, maka 5. Selanjutnya theta bundaran P ketiga, theta P ketiga 3. Theta ketiga adalah 4. Nah, theta bundaran P keempat, kita lihat dulu. Pertama theta P keempat, P keempat 2, berarti theta ke 3, berarti theta ketiga, theta ketiga adalah 4, maka hasilnya 4. Theta bundaran P keempat. Nah, pertama kita lihat apa P nya. P keempat ada 2, berarti theta kedua, lihat lagi, theta kedua adalah 1. Theta bundaran P kelima, theta dalam kurung P kelima, P kelima itu adalah 1. Nah, berarti theta 1 sama dengan 2. Nah, hasil ini kita buat dalam bentuk permutasi. Nah, jadi theta kali P sama dengan theta kali P ke-1 3, theta P ke-2 5, theta kali P ke-3 4, theta P ke-4 itu 1, theta P ke-5 itu 2. Nah, selanjutnya kita menentukan P kali theta. Nah, P kali theta sama juga seperti yang di atas, kita definisikan komposisi P bundaran theta, sehingga nah cara ini sama seperti yang di atas, yaitu P bundaran theta, maka yang kita dulu cari adalah tetanya. Nah, P dalam kurung theta 1, lihat theta 1 sama dengan 2. Nah, P dari 2 itu adalah 4, sampai seterusnya seperti itu, sampai P bundaran theta kelima, P theta kelima itu 3. Nah, berarti
P ketiga, kita lihat P ketiga adalah 3. Jadi P kali theta sama dengan P kali theta ke 1 itu 4, P kali theta kedua itu 5, P kali theta ketiga itu 2, P kali theta 4 itu 1, P kali theta 5 itu 3. Nah, dan juga dapat kita simpulkan bahwa theta kali P tidak sama dengan P kali theta. Mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.